Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalafkar dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi dari Universitas Erlangga. Saya dan teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Leonie Evelyn dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Saya Abigail Laimi dari Fakultas dan Prodi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Melisa Nurcayatapi dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi. Perkenalkan, nama aku Rifwazida Hamzah dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi. Saya Kanita Fanajra dari Fakultas Farmasi, Prodi Farmasi. Saya Ahmad Devanda Pradani dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Setiawan dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Ingin membahaskan tentang ancaman bahasa Indonesia dalam masa ini. Sebelum itu, mari kita simak berita singkat ini. Oke, kalau sepertinya kekurangan rujukan, tapi kalau kita lihat di lini masa juga kelihatannya banyak anak muda yang justru lebih bangga menggunakan bahasa asing karena beberapa role modelnya mereka dirasa lebih populer gitu menggunakan bahasa asing. Betul nggak sih Mas Ivan? Iya ya, maksudnya itu tidak hanya terjadi sekarang. Kita balik lagi kepada zaman waktu Sumpah Pemuda. Pada Sumpah Pemuda itu bahasa pengantar yang digunakan itu bahasa Belanda. Jadi para pemuda itu melakukan kongres, bahasa yang mereka pakai itu bahasa Belanda. Oke. Sejak dulu sampai sekarang itu memang kita itu silau dengan rambut pirang. Kita melihat bahasa-bahasa asing waktu di zaman dulu Belanda, sekarang bahasa Inggris itu lebih keren daripada bahasa kita sendiri. Nah, ini sebenarnya yang menurut saya itu mesti ditumbuhkan. Kalau kita misalnya lihat Jepang atau Prancis, orang-orang itu bangga dengan bahasanya. Bukan berarti bahwa kemudian mereka menjadi ultranasionalisme yang tidak mau belajar bahasa asing. Tapi paling tidak ketika mereka bicara di dalam negara sendiri, itu mereka akan menggunakan bahasa mereka. Itu yang saya pikir memang mesti ditumbuhkan dan pelan-pelan. Nah, cara menumbuhkannya kemudian seperti apa? Karena ini sudah Sumpah Pemuda ke-91, sesuai dengan bait ketiganya, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tapi sepertinya kurikulum untuk bahasa daerah, bahasa Indonesia tergerus tidak sih terlihatnya? Satu perkembangan yang saya lihat terjadi beberapa tahun belakangan itu adalah adanya sekolah-sekolah internasional di Indonesia yang bahasa pengantarnya bahasa asing. Menurut saya itu kurang tepat karena itu kan sekolahnya diadakan di Indonesia ya. Anak-anak tersebut itu kemudian akan bergaul sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya pikir mestinya itu bahasa pengantarnya tetap bahasa Indonesia. Kalaupun nanti misalnya ada satu sesi khusus itu terus menggunakan bahasa Inggris, itu tidak mengapa. Tapi jangan sampai keseluruhan kecakapan anak-anak ini menggunakan bahasa Inggris. Beberapa teman saya, anak-anaknya mengalami gagap ketika mereka harus bicara bahasa Indonesia. Bertahun-tahun mereka tinggal di Indonesia, bersekolah di sekolah internasional, apa yang diajarkan mereka lebih banyak bahasa Inggris. Mereka lebih familiar dengan rainbow ketimbang pelangi. Bayangkan kan? Dari berita ini kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia kita, terutama dalam sekolah internasional, jarang dipakai di kalangan milenial. Dikarenakan banyak bahasa pengantar dalam keseharian tidak memakai bahasa Indonesia. Sebagai sarana pembelajaran bahasa asing, hal ini dibolehkan. Namun, karena dalam sekolah internasional penggunaan bahasa asing ini sering digunakan, ini membuat siswanya tidak pernah melatih penggunaan bahasa Indonesia mereka. Kalangan milenial juga sering menggunakan bahasa asing karena dianggap keren. Persepsi ini sangat membahayakan bagi bahasa Indonesia, karena banyak orang yang akan lebih membanggakan penggunaan bahasa asing daripada penggunaan bahasa Indonesia. Selain itu, persepsi ini juga berbahaya, karena ini membuat seakan-akan bahasa Indonesia itu di bawah bahasa asing, sebagai bahasa yang tidak keren. Dengan kata lain, kita dapat melihat permasalahan bahasa Indonesia yang dibahas dalam video ini adalah 1. Bahasa pengantar dalam bidang formal atau bidang tertentu kebanyakan adalah bahasa asing. 2. Lingkungan yang jarang menggunakan bahasa Indonesia. 3. Persepsi atau pandangan orang tentang bahasa asing itu lebih mudah dipelajari dan digunakan daripada bahasa Indonesia. 4. Bahasa asing sering dibilang lebih keren atau modern daripada bahasa Indonesia.
Memang seiring perkembangan zaman, sebuah bahasa pasti mengalami evolusi dari ejaan, penggunaan frasa, kata, dan diksi. Tetapi dengan ditambahnya oleh bahasa-bahasa asing membuat beberapa orang lebih memilih menggunakan bahasa asing sebagai bahasa ibunya daripada menggunakan bahasa Indonesia dengan alasan untuk mengikuti perkembangan zaman dan menjadi modern. Hal ini sangat mengancam bahasa Indonesia, karena jika hal tersebut dibiarkan, maka dengan seiring masa, penggunaan bahasa Indonesia akan hilang dan kita akan tertinggal dengan suatu negara yang bahasanya merupakan suatu sejarah. Untungnya, hal ini masih bisa diperbaiki. Dari masalah sekolah tersebut, kita bisa membuat aturan untuk setiap sekolah itu menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia, kecuali jika sedang melakukan pelajaran bahasa asing, dan membiasakan untuk berbahasa Indonesia, dan dengan itu sekalian mengajak yang lain untuk tidak kaku menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Bahasa adalah bagian dari kehidupan masyarakat penuturnya. Bagi masyarakat Indonesia, bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia berfungsi sebagai pertama, lambang kebanggaan nasional. Kedua, sebagai lambang identitas nasional. Ketiga, sebagai alat penghubung antar masyarakat, antar wilayah, dan antar budaya. Dan keempat, yaitu sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dapat mempunyai identitasnya apabila masyarakat pemakainya membina serta mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Jangan sampai masyarakat kita merasa bahasa kita tidak menarik lagi, sehingga membuat mereka tidak memakainya. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang tidak mempunyai bahasa. Terima kasih.